Dalam episode ini, kita akan menjelajahi fitur paling khas dari penggabungan teknologi ponsel cerdas. Tampilan layar sentuh. Ada 3 teknologi pada tampilan layar sentuh. Teknologi-teknologi ini digabungkan satu sama lain. Saat pertama kali merasakan dan menggunakan smartphone, Anda baru tahu bahwa Anda sedang memegang sesuatu yang revolusioner. Sesuatu yang berbeda dari semua ponsel sebelumnya. Ini bukanlah teknologi baru. Banyak perangkat menggunakan antarmuka sentuhan, dan tampilan berwarna telah menjadi standar bagi sebagian besar ponsel. Bahkan kaca yang dikeraskan telah ditemukan pada tahun 1800-an. Namun, elemen inovatifnya menggabungkan keduanya dengan mulus, satu lapisan di atas lapisan lainnya seperti sulap. Dan, sebelum iPhone pertama muncul pada tahun 2007, standar layar ponsel adalah plastik, dan meskipun plastik tidak pecah, namun sangat mudah tergores. Jika layarnya dilapisi plastik, layarnya tidak akan bertahan seminggu di saku Anda, di samping kunci, sebelum ada lusinan goresan di sekujur layar. Jadi, apa yang membuat kaca yang dikeraskan menjadi lebih kuat? Kaca ponsel cerdas adalah kaca aluminosilikat yang dikeraskan dengan merendamnya dalam rendaman kalium nitrat cair. Hal ini menyebabkan atom natrium dalam gelas bermigrasi keluar, dan atom kalium yang jauh lebih besar menggantikannya. Karena atom kalium jauh lebih besar, mereka menghasilkan gaya tekan yang besar pada permukaan kaca. Layar sentuh ini terdiri dari 2 pola kotak berlian transparan yang dicetak pada polyester dengan isolator bening di tengahnya. Pola kotak berlian dicetak dengan bahan transparan yang disebut indium tin oxide atau ITO yang berfungsi sebagai konduktor. Mari kita lihat lebih dekat cara kerjanya. Katakanlah kita membangun sekumpulan elektron pada berlian biru ini, namun karena ada isolator yang menghalanginya, elektron tidak dapat bergerak. Elektron menghasilkan medan listrik negatif yang menyebabkan sekumpulan muatan positif menumpuk di berlian kuning. Ini disebut kapasitor. Sekarang, ketika kita memindahkan bahan konduktif seperti ujung jari Anda ke dekat kapasitor ini, hal itu akan mengganggu medan listrik yang mengubah jumlah muatan positif yang terbentuk pada berlian kuning. Perubahan muatan positif yang disebabkan oleh gangguan pada berlian kuning ini diukur, dan prosesor mencatatnya sebagai sentuhan. Lokasi sentuhan dideteksi dengan memindai muatan atau tegangan di sepanjang baris berlian biru, sambil secara aktif mengukur setiap kolom berlian kuning. Perhatikan bahwa setiap baris berlian biru saling terhubung, juga setiap kolom berlian kuning terhubung. Pengaturan ini membuat kotak kolom biru dan baris kuning. Sekadar memperjelas lagi, seluruh komponen tersebut dibuat dengan bahan transparan. Mengukur setiap titik memerlukan terlalu banyak sirkuit, jadi kami hanya mengukur setiap kolom. Muatan atau voltase dikirim ke setiap baris secara berurutan dengan cepat, sehingga prosesor dapat mencatat beberapa sentuhan sekaligus. Di bawahnya terdapat layar yang menggunakan teknologi LCD atau OLED. Meskipun layar LCD dan OLED sama-sama menghasilkan gambar berkualitas tinggi, dalam episode ini kita akan fokus pada teknologi OLED karena ini adalah standar di sebagian besar ponsel cerdas baru. Layar OLED resolusi tinggi inilah yang menghasilkan gambar berkualitas tinggi yang kita lihat setiap kali kita melihat ponsel cerdas kita. Ini adalah jaringan rumit yang gila. Ponsel kelas atas tahun 2018 saat ini dapat memiliki lebih dari 3,3 juta piksel. Itu berarti ada 10 juta lampu merah hijau dan biru mikroskopis yang dapat diredupkan dan dikontrol secara individual di telapak tangan Anda. Luangkan waktu sejenak untuk memikirkan tingkat teknik yang diperlukan untuk mengendalikan, apalagi merancang dan memproduksi lampu mikroskopis sebanyak itu.